Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda sedikit membahas masalah tentang susuk ya. Apabila orang berkeinginan memakai atau memasang susuk, itu banyak jenisnya dan dipasangnya pun tidak hanya di muka dan tidak hanya di itu bisa dipasang di mana aja dan jenisnya pun banyak. Seperti kayak berlian, kayak inten, kayak jarum emas, kayak paku emas. Nah, itu seperti itu ya. Biasanya itu bagaimana selera peminat yang ingin memasang susuk ya. Nah, di sini itu tuh sebenarnya sangat berbahaya. Bunda akan menjelaskan sedikit ya mengenai susuk ya. Itu satu dilarang dengan agama, merusak diri kita tanpa kita sadari. Kalau susuk itu berlian ataupun inten maupun atau jarum emas atau besi paku emas, itu biasanya dipasangnya di kening sini nih, di terusan ini supaya dia berkelihatan bercahaya. Nah, kalau di pipi pokoknya untuk mempercantik diri ya, terus di sini di dekat janggut ataupun di dekat mulut. Nah, di sebelah sini. Ini fungsinya satu, kalau ini untuk bisa berbicara dengan orang lain, orang akan merasakan kasihan, orang akan mempercayai pembicaraan dia, ya. Terus udah gitu juga supaya itu dia tuh pokoknya cantik, ganteng kalau laki-laki, kalau wanitanya cantik. Pokoknya membuat aura dia itu keluar, dan seperti juga kayak yang Bunda katakan, kalau di mulut bisa dipercaya orang, bisa orang itu sayang, belas asih kan gitu ya. Terus ada juga yang di telapak tangan ya. Kalau umpamanya orang di telapak tangan itu bisa untuk kita bersalaman dengan orang supaya orang itu tertarik dengan kita, akhirnya menjadi senang dan aura dia pun jadi terkesima dengan kita ya. Memakai susuk tapi untuk jualan makanan atau apa ya, supaya masakannya itu lebih nikmat, lebih enak ya. Nah, itu juga bisa gitu ya. Terus ada juga kalau di pantat ataupun di pinggul ya, supaya apa? Biasanya itu buat orang seperti penari-penari ronggeng atau apa ya. Sekarang kayak apa, mucikari atau apa, atau ibaratnya membuat senang laki-laki. Biasanya ada yang dipasang di uh, alat yang paling vital yang membuat laki-laki itu senang, puas, apa segala macam. Itulah susuk. Jadi jenisnya itu beraneka ragam dan efeknya itu bisa menjalar ke seluruh tubuh kita karena dia berjalan dengan arus aliran darah ya. Dengan darah yang mengalir di tubuh kita, makanya kenapa kadang-kadang kita itu kalau umpama itu, kalau biasanya kalau efeknya itu sudah setelah 3 tahun, 4 tahun, atau sampai 5 tahun. Karena barang itu tuh sebenarnya juga harus ibaratnya dicuci lah. Kalau dicucinya itu bukan dicuci dengan air begitu. Kita dengan mencuci dengan memakan buah kantil atau melati atau apa seperti itu. Memang itu barang gaib ya. Tapi di saat kita istilahnya jatuh, istilahnya badan kita makin lemah, semakin apa, karena semua susuk itu memang berbentuk barang ya. Tapi di samping berbentuk barang, itu pun ada pengikutnya, semacam jin-jin yang memang dikatakan arogan lah, karena untuk menghasut semua. Jadi kita jangan terpengaruh dengan ini. Kita lebih baik menjalankan apa yang sudah diberikan ke kodrat kita kepada diri kita dari Allah ya. Kalau mempercantik diri dengan perawatan atau apa, tidak masalah bagi kaum wanita. Tapi janganlah pernah berpikir untuk mendapatkan rezeki yang sudah diatur Allah. Kadang-kadang untuk mempercantik diri, untuk memasang susuk ataupun dengan hal-hal lain ya, itu efeknya sangat banyak sekali. Karena ya
bisa ke pembuluh darah, bisa ke tulang. Tapi kalau di ronsen biasanya itu pasti kelihatan. Saya berapa kali juga punya pasien seperti itu ya. Nah dia bilang katanya Bun, gimana ya cara ngilanginya? Karena memang menghilangkan susuk itu tidak mudah karena biasanya sebelumnya memasang itu sang orang pintar itu menanyakan kepadanya apa yang kamu mau, apa yang kamu minta, apa yang diminta pemakaian pakai cara apa. Tapi ada efek sampingnya itu selalu ditanyakan.